Swastiastu. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Igusti Madago Sangaryana dengan NIM 201574408. Nah, saya sendiri dari kelas 2C Manajemen Bisnis Internasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan PPh umum dengan PPh pasal. Tentu saja ada pasalnya. Yang pertama di sini pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan yang terakhir pasal 26. Nah, sedikit saya jelaskan tentang pajak penghasilan. Di sini ada dasar hukumnya. Sejak tahun 1994, PPh dipungut berdasarkan UU nomor 7 tahun 1983 tentang PPh. Undang-undang PPh ini mengalami beberapa kali perubahan. Ya, ini pertama dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1961, yang kedua Undang-Undang nomor 10 tahun 1964, dan yang ketiga Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Adapun subjek pajak PPh. Yang termasuk subjek pajak PPh dari penghasilan umum adalah di sini ada yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan, yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kedua di sini ada badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lainnya. Yang ketiga di sini ada bentuk usaha tetap, sering disebut dengan BUT. Baik, selanjutnya di sini ada tidak termasuk subjek pajak PPh dan yang dikecualikan dari objek pajak PPh. Di sini kalian bisa lihat, di sana sudah tertera contoh-contohnya apa saja. Saya sedikit sebutkan, di sana ada kantor Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, organisasi internasional dengan syarat yang pertama Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut. Baik juga yang dikecualikan dari objek PPh, di sana ada penghasilan berupa yang pertama bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima lembaga atau badan amil yang syah dan yang diterima oleh yang berhak atau zakat ataupun sumbangan keagamaan. Baik, selanjutnya di sini ada objek pajak PPh. Yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri atau luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan WP yang bersangkutan atas nama dalam bentuk apapun. Nah, di sini pun sudah tertera cara menghitung PPh terutang. Di sini saya jelaskan, PPh terutang dan harus dilunasi oleh WP dalam negeri dan BUT dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Contohnya, di sini ada penghasilan kena pajak adalah sebesar 225 miliar. Tarif PPh badan tahun 2016 sama dengan 25%. Jadi, PPh terutang dana pensiun 25% dikali 225 miliar sama dengan 56.250 miliar. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya sudah membuat tabel penghasilan tidak kena pajak atau sering disebut PTKP, PP orang pribadi dalam negeri. Nah, di sini sudah ada jumlah PTKP-nya dan peruntukan PTKP. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya, besarnya tarif PPh untuk WP dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Di sini ada lapisan penghasilan kena pajak PPh, contohnya seperti sampai dengan 50 juta dikenakan 50%. Sampai dengan 50 juta dikenakan pajak sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan pajak 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan pajak 25%. Dan di atas 500 juta dikenakan pajak 30%. Baik, selanjutnya pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak WP orang pribadi dalam negeri atau yang sering disebut
PP OPDN disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorer, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Di sini bisa kalian lihat, saya sudah membuatkan contoh penghitungan pajak PPh pasal 26. Yang tertera di sini adalah pasal 26 atas gaji, yaitu 20% dikali 7.500 sama dengan 1.500. Yang kedua di sini adalah pasal 1, 26 atas bonus 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta. Baik, selanjutnya penghasilan tidak kena pajak PPh pasal 21. Di sini sudah ada PTKP PPh pasal 21 per bulan dan PTKP PPh pasal 21 per tahun. Kalian bisa baca, di sana ada jumlahnya, keuntungannya berapa, dan jumlah PTKP-nya, peruntukannya untuk apa. Selanjutnya, penghasilan pajak pasal 26. Mengenai pajak penghasilan terhadap orang asing, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia mengenai dua sistem. Itu yang pertama, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang kedua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 26. Yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi ataupun badan selain bentuk usaha tetap. Contohnya seperti yang pertama, di sini ada pegawai, yang kedua menerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Di sini juga ada bukan wajib pajak PPh pasal 26. Yang pertama di sini ada contohnya pejabat perwakilan diplomatik dari negara asing dan orang-orang yang diperbutuhkan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain selain jabatan atau pekerjaannya tersebut. Pajak penghasilan pasal 22. Dasar PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tarif pajak PPh pasal 22. Di sini besar pungutan PPh pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut. Yang A, yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5%, 2,5% dari nilai impor. Yang B, yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% atau 7,5% dari nilai impor. Dan yang C, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% atau 7,5% dari harga jual lelang. Karena sudah kalian lihat, saya sudah membuatkan tabel. Baik, lanjut. Penghasilan pajak pasal 23. Pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21 pasal 23 tentang akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan PPh pasal 23 yang dipotong selanjutnya disetorkan ke bank, preferensi atau kantor pos 83 Giro menggunakan surat setor pajak atau yang sering disebut SSP. Nah, di sini ada contohnya objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama di sini ada dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan suhu bunga. Yang ketiga royalti.
Lanjut. Di sini ada subjek pemotongan pajak pasal 23. Di sini ada badan pemerintahan, yang kedua ada WP, badan dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggaraan kegiatan. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama di sini ada penghasilan dibayar atau terutang kepada pihak bank. Yang kedua, penghasilan yang dibayar kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan. Contoh penghitungan PPh pasal 23. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sana sudah tertera yaitu 10% dikali 15 juta sama dengan 7.500. Itu hasil dari Tuan Charles adalah WP OPDN menerima dividen dari PT Sulusindo sebesar 15 juta. PT Sulusindo memungut PPh pasal 23 atas pendapatan dividen Tuan Charles sebagai berikut. Itulah hasilnya sebesar 1.500.000. Baik, di sini ada penggabungan penghasilan. Nah, sedikit saya jelaskan. Untuk penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang terakhir, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis pajak yang dapat dikreditkan. Seperti yang kalian lihat di slide, pajak yang dapat dikreditkan adalah pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, di sini sudah tertera contohnya. Saya sudah buat di sini contoh jenis pajak yang dapat dikreditkan. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24. Di sini ada batas maksimum kredit pajak yang diambil terendah dari unsur atau perhitungan berikut ini. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar dari luar negeri. Penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Baik, selanjutnya di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 24. Nah, selera rakyat berkedudukan Indonesia memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2015, yaitu di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta, tarif pajak yang berlakunya 30%. Di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta, jadi hitungan PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Di sini sudah tertera pada slide. Di sini sudah menghitung total penghasilan kena pajak, yang kedua menghitung total PPh terutang, yang ketiga menghitung PPh maksimum yang terdapat atau yang dikreditkan antara penghasilan luar negeri. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri. Dengan total hasil 180 juta. Baik, selanjutnya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.